anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu. Sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita awali pembelajaran pagi ini dengan berdoa dulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Berdoa mulai. Gimana nih kabar kalian pagi hari ini? Sehat Bu. Ya, kemarin hari Minggu kalian liburan kemana aja nih? Saya pergi ke rumah nenek saya Bu. Kalau Mbak Penny kemana? Di rumah aja Bu. Nah, kalau udah liburan kayak gini tuh pasti kalian kangen kan sama sekolah, ya nggak nih? Iya. Gak meyakinkan ya, nggak apa-apa. Oke, Ibu akan mengecek kehadiran kalian ya. Ibu absen dulu. Yang pertama ada Mbak Penny. Hadir ya. Yang kedua ada Mbak Devi. Hadir Bu. Oke, bagus. Lengkap ya, berarti hadir semua ya ini. Sebelum kita lanjut ke materi yang selanjutnya, Ibu mau bertanya terlebih dahulu. Kemarin itu kita mempelajari materi tentang apa ya anak-anak? Ada yang mau menjawab? Itu Bu, kemarin kita membahas tentang puisi. Bagus. Kemarin kita membahas tentang puisi ya. Bagus. Ada yang mau menjelaskan kembali apa itu puisi? Iya Bu. Ya, silakan Mbak Penny jelaskan. Ibu, puisi merupakan sebuah karya sastra hasil dari ungkapan dan perasaan seseorang dengan bahasa yang terikat irama, rima, penyusunan, lirik, dan bait. Benar sekali, bagus ya Mbak Penny. Terima kasih atas jawabannya ya. Sekarang Ibu mau bertanya. Kemarin itu Ibu menjelaskan tentang ciri-ciri puisi ya. Sekarang Mbak Devi, tolong jelaskan apa saja itu ciri-ciri dari puisi. Ciri-ciri dari puisi yaitu 1. Terdiri dari kumpulan kata-kata yang tersusun menjadi garis-garis. Yang kedua, tidak terikat jumlah garis, rima, dan iramanya. Yang ketiga, bentuknya sistematis atau rapi. Yang keempat, biasanya berbentuk 4/4. Yang kelima, menggunakan sajak dan syair. Itu Bu ciri-cirinya. Benar sekali Mbak Devi. Baik, benar ya, itu adalah materi kita yang kita bahas kemarin, yaitu tentang puisi. Baiklah, sekarang Ibu akan bertanya kepada kalian. Apakah kalian pernah ikut Ibu atau kalian pernah pergi sendiri ke pasar? Pernah Bu. Nah, kalau di pasar itu sering terjadi kegiatan apa ya anak-anak? Jual beli, negosiasi. Benar sekali. Tadi Mbak Penny yang menjawab negosiasi ya? Benar sekali ya. Saat di pasar itu dalam proses kegiatan jual beli di sana itu terdapat satu kegiatan lain yaitu negosiasi. Jadi untuk materi hari ini kita akan membahas tentang teks negosiasi anak-anak. Ya Bu, silakan untuk bagian yang menurut kalian penting dalam penjelasan Ibu itu dicatat ya agar kalian bisa belajar lagi di rumah. Dan nanti Ibu akan meminta kalian untuk melakukan praktik negosiasi. Jadi perhatikan materi yang akan Ibu jelaskan dengan seksama ya anak-anak agar kalian nanti nggak bingung kalau Ibu suruh kalian praktik ya anak-anak. Ya Bu. Baiklah anak-anak, apakah ada yang sudah tahu apa itu teks negosiasi? Belum ada? Belum Bu. Ya oke, nggak apa-apa. Ibu jelaskan pelan-pelan ya. Jadi negosiasi itu adalah proses tawar-menawar dengan jalan berunding untuk mendapatkan suatu kesepakatan antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya. Negosiasi itu dilakukan antara kedua belah pihak yang berfungsi untuk mencapai sebuah kesepakatan yang saling menguntungkan untuk pihak masing-masing. Pengertian negosiasi menurut para ahli itu yang pertama ada Hartman. Negosiasi itu merupakan suatu proses komunikasi yang dimana kedua pihak masing-masing dengan suatu tujuan dan sudut pandang mereka sendiri berusaha akan mencapai kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak tersebut mengenai masalah yang sama. Ahli yang kedua itu ada Cash atau Case ya anak tulisannya. Case itu tulisannya ya anak-anak.
Jadi Case itu berpendapat jika negosiasi itu adalah suatu proses di mana paling sedikit ada dua pihak dengan persepsi, kebutuhan, dan motivasi yang berbeda mencoba untuk bisa bersepakat tentang suatu hal demi kepentingan bersama. Yang ahli yang ketiga itu ada Jackman. Menurut Jackman, negosiasi itu adalah satu di antara proses yang terjadi antara dua atau pihak yang pada awalnya memiliki pemikiran yang berbeda hingga akhirnya dapat mencapai sebuah kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak. Negosiasi itu juga ada tahapan-tahapan dalam melakukannya anak-anak. Tahap-tahap dalam melakukan negosiasi itu yang pertama ada tahap persiapan dan perencanaan. Tahap pertama dalam negosiasi adalah persiapan dan perencanaan. Proses pengumpulan data yang diperlukan untuk mendukung posisi negosiator. Menyampaikan argumen dalam proses mendukung posisi negosiator juga harus dengan bijaksana. Yang kedua ada menentukan aturan. Pada tahap ini harus menentukan garis besar dan aturan-aturan untuk melakukan proses negosiasi. Siapa yang akan menjadi bagian dari negosiasi dan apa masalah yang akan dinegosiasikan itu. Tahap yang ketiga itu adalah penjelasan. Pada tahap ini, tiap pihak harus mengutarakan apa yang diinginkan. Tiap pihak bisa memberikan dokumentasi atau pemaparan yang jelas dan dilakukan untuk mendukung posisi masing-masing pihak. Maaf suara ibu agak terganggu ya, karena cuaca itu kurang bagus ya sekarang ini. Ibu lanjutkan ya anak-anak. Tahap yang keempat itu ada tahap tawar-menawar dan penyelesaian masalah. Pada tahap tawar-menawar dan penyelesaian masalah ini bertujuan untuk mencari solusi. Kedua belah pihak diharapkan saling fokus pada masalah dan kepentingan, bukan pada orang atau posisi dalam mencapai titik temu. Tahap yang kelima ada penutupan dan implementasi. Pada tahap ini atau tahap terakhir ini dari proses negosiasi, segala sesuatu itu diputuskan bersama. Jadi keputusan atau kesepakatan yang diambil oleh kedua belah pihak ini ada pada tahap kelima, yaitu penutupan dan implementasi. Ada beberapa faktor utama yang berlaku dalam negosiasi anak-anak. Ada 6 faktor. Yang pertama ada pihak yang terlibat, hubungan, komunikasi, alternatif, opsi realistis, dan yang keenam ada klaim yang sah. Sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Belum ada ya, Kak Bapak. Kalau belum ada, baiklah Ibu akan melanjutkan materi yang sedang Ibu jelaskan ini ya. Materi yang selanjutnya itu ada dari negosiasi itu ada tujuan dari dilakukannya sebuah negosiasi. Tujuan dari dilakukannya sebuah negosiasi itu adalah yang pertama adalah untuk mencapai kesepakatan yang bisa diterima oleh kedua belah pihak yang berbeda pendapat tanpa dilakukan paksaan yang akan merugikan salah satu dari pihak yang terkait. Yang kedua adalah untuk mencapai sebuah kesepakatan yang menguntungkan semua pihak yang terkait. Yang ketiga ada untuk mendapatkan atau menyelesaikan masalah dan menemukan solusi dari masalah yang sedang dihadapi dari pihak-pihak yang bernegosiasi. Yang keempat ada untuk bisa mencapai suatu kondisi yang saling menguntungkan bagi pihak-pihak yang akan bernegosiasi, di mana semuanya mendapatkan manfaat atau win-win solution. Manfaat dari melakukan negosiasi yang pertama ada menciptakan suatu jalinan kerjasama antara satu pihak dengan pihak yang lainnya untuk mencapai tujuan masing-masing. Yang kedua adanya saling pengertian di antara masing-masing pihak yang akan bernegosiasi mengenai kesepakatan yang akan diambil dan dampaknya bagi semua pihak. Yang ketiga ada negosiasi akan bermanfaat bagi tercapainya suatu kesepakatan bersama yang saling menguntungkan bagi semua pihak yang akan bernegosiasi. Manfaat yang terakhir itu ada terciptanya suatu interaksi yang positif antara pihak-pihak yang bernegosiasi
sehingga jalinan kerjasama akan menghasilkan suatu dampak yang lebih luas bagi banyak orang. Baiklah anak-anak, itu saja penjelasan dari saya yang tentang teks negosiasi atau negosiasi. Baiklah anak-anak, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Oh ya, silakan Mbak Penny. Apa saja sifat yang harus diterapkan saat bernegosiasi, Bu? Pertanyaannya bagus sekali ya Mbak Penny. Saat melakukan sebuah negosiasi itu, seseorang harus memiliki beberapa sifat agar proses negosiasi itu dapat berjalan dengan lancar. Sifat yang pertama itu adalah tidak bersikap berlebihan dan tidak emosian. Saat melakukan negosiasi, pasti terdapat saat di mana proses perundingan berjalan panas. Nah, pada saat itu sebisa mungkin jangan menggunakan emosi yang terpancing. Alangkah lebih baik jika kita tuh bersikap tenang dan menunjukkan rasa hormat kita terhadap pihak lawan yang sedang diajak bernegosiasi itu, agar negosiasi itu dapat berjalan dengan lancar. Kita harus menghindari bersikap negatif yang dapat menimbulkan rasa tidak suka antar pihak yang satunya. Yang kedua, sifat yang kedua itu ada meminta harga lebih rendah. Dalam hal ini, ketika sedang meminta harga itu diusahakan harga yang ditawarkan itu rendah, tapi tidak terlalu rendah ya. Nanti kalau terlalu rendah itu jadi malah nggak jadi negosiasi, malah kalian dibadoang gitu. Selanjutnya itu ada jadilah orang yang terbuka dan fleksibel. Yang artinya itu saat melakukan negosiasi itu kita tuh harus mau menerima pendapat dari orang lain itu dan sebisa mungkin tidak menimbulkan perdebatan yang sengit dan bersikap fleksibel dengan tidak memaksakan kehendak sendiri. Jadi kita tuh bernegosiasi itu biar mendapatkan keuntungan lah ya, keuntungan antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya, Mbak Penny. Apakah itu jawaban saya sudah cukup, Mbak Penny? Cukup, Bu. Baiklah, apakah ingin bertanya lagi? Saya, Bu. Silakan Mbak Devi bertanya. Selain jual beli, kegiatan apa saja yang bisa dilakukan di negosiasi, Bu? Selain jual beli ya, ada banyak sih Mbak. Misalkan itu kegiatan pinjam meminjam barang. Contohnya, Mbak Devi mau meminjam barang ke Mbak Penny. Lalu nanti kalian berunding tentang kapan akan dikembalikan barang tersebut sampai kalian mendapatkan kesepakatan waktu yang sesuai untuk mengembalikan barang. Contoh lainnya itu pada saat pengambilan keputusan negosiasi dibutuhkan agar keputusan pihak sama-sama diuntungkan dalam keputusan akhir yang akan disepakati. Begitu Mbak Devi, apakah penjelasan dari saya sudah cukup? Sudah, Bu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Sepertinya sudah cukup ya. Selanjutnya, baiklah kalau sudah tidak ada yang lagi yang ingin ditanyakan, sekarang agar kalian itu tuh lebih paham tentang apa itu negosiasi dan apa itu teks negosiasi dan bagaimana cara melakukan negosiasi yang benar, saya akan meminta kalian untuk membuat teks negosiasi anak-anak dan juga setelah kalian membuat teks itu dipraktikkan di kelas langsung saja. Jadi di sini saya ada pas bunga ya anak-anak. Silakan kalian bisa berunding untuk melakukan negosiasi di pasar. Salah satu bisa menjadi pembeli dan salah satu bisa menjadi penjual yang menjual vas ini ya. Silakan dirundingkan terlebih dahulu. Ibu tunggu ya. Ini ya vasnya. Silakan dirunding. Dirunding silakan. Oh, boleh. Sudah kan? Sudah ya, Kak? Apakah sudah selesai berundingnya? Sudah, Bu. Nah, kalau sudah selesai bisa dipraktikkan sekarang. Oh iya, siapa yang akan menjadi penjual dan siapa yang akan menjadi pembeli ini? Saya akan menjadi pembeli, Bu. Mbak Penny akan menjadi. Oh iya. Baik, bisa dimulai sekarang ya? Bisa, Bu. Permisi, Mbak. Selamat pagi. Iya, Mbak. Pagi. Ada yang bisa saya bantu? Saya mau tanya, Mbak. Ini vas bunga harganya berapa ya, Mbak? Oh, yang ini. Ini murah, Mbak. Cuma 70.000. Wah, mahal banget, Mbak.
Ya enggak mahal Mbak, segitu. Bagus ini Mbak, barangnya berkualitas. Ya iya Mbak, bagus. Tak bisa diturunin harganya Mbak. Enggak deh Mbak, udah murah itu Mbak. Turuninlah Mbak, 50.000 aja. Wah, kalau segitu saya nggak berani Mbak, nanti saya rugi Mbak. Tapi tuh 70.000 itu kemahalan Mbak, turunin sedikit lah Mbak. Ya, sedikit saja. Ya sudah Mbak, 65.000 aja deh Mbak. Turunin lagi lah Mbak, 60.000. Mbak, saya adanya 60.000 ini Mbak. Ya sudah, nggak apa-apa deh, 60.000. Wah, terima kasih ya Mbak. Ya sama-sama Mbak. Sudah Bu. Bagus sekali anak-anak, itu adalah contoh negosiasi yang benar, sudah benar sekali itu. Nah, susah nggak melakukan negosiasi itu? Tidak Bu. Tidak ya. Baik, Ibu harap kalian bisa menerapkan materi negosiasi yang Ibu ajarkan ini ke dalam kegiatan sehari-hari kalian ya anak-anak. Ya Bu. Untuk evaluasinya, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Silahkan kalian kerjakan dengan sebaik mungkin ya anak-anak. Tugasnya itu adalah silahkan kalian pergi ke pasar, lalu melakukan negosiasi dengan penjual di sana. Satu saja penjualnya, nggak perlu banyak-banyak ya. Saat melakukan negosiasi itu silahkan direkam dan sebisa mungkin suaranya itu terdengar jelas. Jangan saut-sautan sama suara yang lain, misalkan ada penjual lain itu sebisa mungkin jangan ya. Lalu sebisa mungkin itu wajah penjualnya itu harus terlihat ya anak-anak. Itu saja tugasnya, silakan dikerjakan dengan baik dan dikumpulkan 2 minggu lagi di ketua kelas ya Mbak Devi. Ya Bu. Lalu nanti dikumpulkan saja ke saya ya, itu tugasnya Mbak Devi. Jadi untuk hari ini itu kita sudah melakukan pembelajaran tentang teks negosiasi. Tentang apa itu teks negosiasi, apa saja ciri-cirinya, dan apa tahapan dalam negosiasi. Dan juga apa tujuan dan manfaat dari teks negosiasi. Dan kita juga sudah melakukan praktik dengan teman juga ya anak-anak. Ibu harap kalian bisa menerapkan pembelajaran hari ini di kegiatan sehari-hari kalian ya anak-anak. Jadi untuk sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran pada pagi hari ini? Saya Bu. Silakan Mbak Devi disimpulkan. Jadi kesimpulan pembelajaran hari ini adalah negosiasi adalah proses tawar-menawar dengan jalan berunding untuk mendapatkan kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak. Tahap dalam negosiasi ada 1. Persiapan dan perencanaan. 2. Menentukan aturan. 3. Penjelasan. 4. Tawar-menawar dan menyelesaikan masalah. 5. Penutupan dan implementasi. Masih ada lagi tuh. Ya. Faktor yang berlaku dalam negosiasi. 1. Pihak yang terlibat. 2. Hubungan. Yang 3. Komunikasi. Yang 4. Alternatif. Yang 5. Opsi realistis. Yang 6. Klaim yang sah. Lalu ada tujuannya juga. Tujuan dari negosiasi adalah untuk mencapai kesepakatan yang bisa diterima kedua belah pihak. Manfaat negosiasi adalah menciptakan suatu jalinan kerjasama antara satu pihak dengan pihak yang lain untuk mendapat atau mencapai tujuan masing-masing. Itu kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Baik, terima kasih ya Mbak Devi atas kesimpulannya dan terima kasih juga kepada Mbak Penny karena kalian telah mendengarkan dan menyimak pembelajaran pada pagi hari ini dengan sangat baik. Jadi untuk minggu depan kita akan mempelajari tentang teks drama ya anak-anak. Silakan dibaca-baca dulu materi tentang teks drama ya. Siapa tahu nanti kalau pagi-pagi saya membuat kuis gitu kan, nanti kalian tidak kaget gitu kan. Tiba-tiba nanti saya tanya, apa itu teks drama gitu. Nanti biar kalian nggak kaget, silakan dibaca-baca dulu, dipelajari dulu ya anak-anak. Ya, itu untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini. Untuk tugasnya nanti setelah saya selesai mengoreksi dan menilai, saya beritahu ke kalian ya. Saya beritahu nilainya.
Baiklah anak-anak, itu saja materi yang kita pelajari pada pagi hari ini. Karena sudah akan selesai juga jam saya, sebentar lagi akan bel. Saya akhiri saja pertemuan pada pagi hari ini. Silakan ketua kelas memimpin doa penutup terlebih dahulu. Setelah selesai pembelajaran, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, terima kasih anak-anak. Sampai berjumpa minggu depan. Jaga kesehatan dan jangan lupa tugasnya dikerjakan. Awas kalau kalian nggak mengerjakan tugas nanti saya kasih nilai jelek loh, nanti nggak lulus nanti kalian. Ya, sekian dari saya untuk pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.